Halo semuanya, perkenalkan nama aku Liston Agamasta dan pada kesempatan kali ini aku ingin sharing lebih ke menjelaskan sih tapi tentang profesi desain komunikasi visual yang ujungnya adalah desain grafis, karena desain komunikasi visual itu luas begitu. Desain grafis adalah bentuk dari pemikiran kreatif, kemudian ada juga nilai-nilai estetis yang berbentuk 3 dimensi, 2 dimensi, entah itu media cetak, media digital, yang dia itu sudah dilihat bagus begitu ya, dan bertujuan untuk mempersuasi yaitu pada konsumen. Contohnya adalah dalam iklan, kemudian billboard, dia itu adalah bentuk dari sebuah desain grafis begitu, untuk mempersuasi ini loh, beliau ini loh, kayak gitu loh. Yang pertama, job desk dan tanggung jawab dari profesi desainer grafis. Jadi job desk-nya dia ada banyak. Yang secara umum itu adalah desainer grafis diberikan sebuah permasalahan. Ini contohnya, ini aku kok bingung ya, aku mau jualan ini tapi kok nggak payu, kasarannya tidak menjual begitu, apa yang salah dengan produkku. Masalah-masalah seperti itu yang kemudian dikumpulkan oleh para desainer, kemudian kita nanti brainstorming, kita mencarikan solusi, tapi solusinya dengan cara yang kreatif gitu. Tanggung jawab profesi, kemudian tanggung jawabnya adalah apa ya, mengerjakan tugasnya itu dengan baik begitu, tidak boleh keluar dari deadline, kemudian harus bisa membuat apa yang menjadi keinginan klien itu bisa terwujud begitu. Kemudian yang kedua, kualifikasi atau skill profesi yang bisa dibilang juga dengan kemampuan. Nah, kemampuannya sendiri itu ada seperti kemampuan menganalisa tadi apa yang menjadi keinginan klien. Fungsi dari desain grafis adalah menyampaikan keinginan klien atau permasalahan klien menjadi cara yang lebih kreatif. Kemudian adalah kemampuan estetis, yang pasti desainer harus dapat memberikan solusi yang menarik begitu. Karena ini berhubungan dengan visual, maka harus menunjukkan produk ini tadi jadi hal yang menarik begitu di depan para pembeli atau konsumen, tapi juga mempertimbangkan segi etika dan norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan kolaborasi. Kenapa kok kemampuan kolaborasi? Iya, karena kita tidak bekerja sendiri di situ. Kita ada klien, kalau itu agency bentuknya, ada juga art director dan juga copywriter mungkin, atau kita berkolaborasi dengan videographer untuk menjadikan video. Ya, kita juga harus bisa berkolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan kerja kita. Kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa kok ini juga penting? Karena desain grafis ini tadi itu berhubungan dengan software. Kita kan pakai software untuk membuat desain begitu. Jadi kita harus tetap up to date, entah itu di softwarenya dan juga dari media, mungkin media periklanan, karena dengar-dengar juga sekarang metaverse udah besar ya. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu pertimbangan buat desainer ke depannya, karena kita harus tetap inovatif, melek media sosial begitu. Kemudian kesadaran terhadap hukum ini tidak jarang menjadi sebuah permasalahan yang krusial, karena banyak sekali desainer yang hanya mementingkan pokok jadi bagus, tapi tidak melihat bahwa di dalam prosesnya itu dia sudah melanggar banyak sekali hukum yang berlaku, seperti mengambil stok foto dari internet yang sebenarnya dia memiliki hak cipta tertentu. Ada juga kesadaran terhadap hakikat manusia, kemudian keandalan dalam berinovasi begitu. Karena apa? Perkembangan zaman ini cepat gitu ya, semua harus serba baru. Maka desainer harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Supaya apa? Supaya desainnya tidak tertinggal begitu. Nah, selanjutnya kita mau bahas juga tentang bagaimana sih tahapan-tahapan cara mendesain begitu. Maaf ya kalau misalkan rame. Proses desain terbagi menjadi beberapa, ada 5. Yang pertama, di tahapan define, desainer menemukan permasalahan dari klien. Ada yang meeting begitu untuk mengetahui permasalahan klien, apa yang dia inginkan, tujuan terhadap produknya begitu. Kemudian dari tahapan define ini akan selanjutnya diteliti dengan desain yang ada, kemudian produk-produk pesaingnya mungkin, untuk kemudian melakukan sketsa dari permasalahan itu, mungkin lebih ke sketsa logo atau sketsa dari bentuk packaging. Nah, kemudian baru ke tahapan menggagas atau penggagasan. Desainer menggunakan pemikiran kreatifnya untuk mencari
konsep-konsep yang lebih inovatif selanjutnya diterapkan kepada desain yang akan dia buat. Desain-desain tadi ini sebenarnya ada banyak. Ada mungkin dia bikin 3, bikin 4 untuk alternatif lainnya. Nah, setelah itu masuk ke tahap pengembangan. Selanjutnya desain ini dimasukkan ke dalam mockup, ditunjukkan seperti ini loh tampilannya kalau misalkan dipasang di tempatmu begitu. Tahap terakhir adalah tahap implementasi, di mana yang tadi sudah dimasukkan ke dalam mockup itu dijadikan bentuk aslinya, ya dimasukkan ke packaging, ke desain produknya juga begitu. Dalam proses ini tadi juga ada buku panduannya begitu. Untuk misalkan logo dia harus berapa senti minimal atau maksimalnya dia besarnya harus berapa, tidak sesuai dengan rasio aslinya. Itu ada semua di situ di buku panduan itu. Implementasi pun tidak dapat dilakukan apabila belum ada persetujuan dari klien kita tidak suka begitu. Itu harus diulang lagi ke tahapan sebelumnya begitu. Harusnya sih sudah fix sih kalau mau masuk ke implementasi. Kalau tahapan harganya, nyari harganya gimana ini? Sebenarnya ada banyak sekali. Nah, ini kalau misalkan dijelaskan satu-satu juga panjang. Biasanya sih kalau contohnya, beberapa contoh itu ada yang pertama tadi, cost to price. Strategi ini desainer memperhitungkan biaya-biaya yang perlu dia keluarkan untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, itu dihitung dalam cost. Kemudian juga ditambahkan dari biaya dia mendesain begitu. Nah, itu jadi cost to price. Ada juga international price. Nah, ini mungkin yang lebih banyak dilakukan oleh desainer-desainer grafis yang dia kliennya mungkin beda geografis begitu, beda tempat. Misalkan kliennya luar negeri, nah itu dia menyesuaikan dari harganya di situ ya mengikuti keadaan ekonominya di sana. Misalkan kayak kita dapat klien dari Eropa, kita nggak mungkin pakai harga yang sesuai dengan di sini. Harga ya sesuai dengan kondisi ekonomi di sana, yaitu lebih tinggi pastinya kayak gitu. Ada juga emergency price. Biasanya ini desainer sendiri itu memberikan tambahan begitu atau tidak terduga, karena bukan tidak terduga juga sih, tapi lebih ke karena klien minta ini harus selesai minggu ini, bisa nggak, seperti itu. Nah, itu pasti akan ada biaya tambahan di situ. Nah, ini mungkin beberapa cara dari desainer menentukan harganya, lebih ke tergantung situasi sih sebenarnya seperti itu. Atau mungkin dia juga ada fix budget, mungkin dia sudah mematok harga di situ. Misalkan aku biasa masang harga untuk desain logo segini, mau apa enggak kayak gitu. Berarti dia sudah punya patokan harga di situ. Yang keempat, etika dalam mendesain. Desainer grafis itu harus mempertimbangkan dari kode etiknya sebagai desainer, yaitu apa? Ya masalah originalitas, pengambilan stok seperti foto atau barang-barang lainnya yang milik orang lain. Kemudian cara dia juga bekerja, apakah dia terikat oleh perusahaan atau tidak, itu ada hukumnya masing-masing. Bagaimana cara dia bekerja, deadline-nya begitu, apakah dia lebih dari deadline, itu tidak boleh. Nah, itu termasuk etika dalam mendesain. Dengan klien juga harus bisa ngomong dengan baik, dia harus bisa memiliki skill itu supaya bisa dipercaya kemudian. Nah, permasalahan copyright atau hak kekayaan intelektual atau haki ini sebenarnya krusial. Ibaratnya kita melanggar hukum, kita naik sepeda motor dan tidak pakai helm. Nah, seperti itu. Sebenarnya sepele, cuman berbahaya untuk kelangsungan selanjutnya. Karena apa? Kebanyakan orang-orang memilih jalan cepat atau shortcut itu untuk menghasilkan suatu desain. Ini akan sangat berbahaya untuk kelangsungan dari klien kita. Suatu saat kalau misalkan ada yang mengetahui yang sebelumnya dia membuat desain itu bisa menuntut. Nah, itu kan berbahaya di situ. Nah, kemudian contoh desain yang berbahaya atau do and don'ts. Contohnya aku bekerja di perusahaan mebel untuk mendesain periklanannya di sosial media. Aku dulu mengambil dari internet untuk backgroundnya, kemudian mebel sudah aku foto sendiri, bos mintanya seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kita harus memberikan pengertian kepada klien kalau misalkan mau ngambil dari internet, lebih baik yang berbayar supaya perusahaan dan desainer juga aman dari permasalahan copyright. Yang boleh dilakukan apa? Bagaimana caranya mensiasati bagaimana background ini kelihatan bagus, tetap original. Akhirnya aku bikin background sendiri seperti tembok-tembokan begitu sama lantai. Nah, itu aku gunakan sampai sekarang. Itu yang lebih baik dilakukan untuk aman ke depannya begitu. Mungkin itu dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga memperhatikan dari video aku ini. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan